Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema untukmu yang masih meninggalkan sholat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Wahai Allah, terimalah dari kami doa kami. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat adalah untukmu yang masih meninggalkan sholat. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu bagi setiap muslim yang baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Karenanya akhirnya dia meremehkan perihal sholat 5 waktu atau bahkan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang dari kaum muslimin yang mungkin belum mengetahui tentang agungnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam, sehingga ketidaktahuannya tersebut menyebabkan ia meremehkan sholat 5 waktu atau bahkan sampai meninggalkannya.
Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui keutamaan, manfaat baik di dunia ataupun di akhirat dari mendirikan sholat 5 waktu. Karena ketidaktahuannya tersebut akhirnya ia meremehkan sholat 5 waktu atau bahkan sampai meninggalkannya. Kajian ini saya tujukan kepada setiap orang muslim yang mungkin belum mengetahui tentang beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga karena ketidaktahuannya akhirnya dia meremehkan sholat 5 waktu, menyia-nyiakannya, bahkan sampai meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui pedihnya siksa di akhirat bagi orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, bahkan sampai meninggalkannya. Kajian ini hanya sebatas nasihat, wejangan, dan keinginan kebaikan untuk orang yang dinasihati, bukan dalam rangka mencela, mencaci, menghina, merendahkan orang yang masih meninggalkan sholat 5 waktu atau meremehkannya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan dia baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tetapi tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu, ataupun kalau mengerjakannya di luar waktunya, atau kalau mengerjakannya di akhir waktunya dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, atau saat dia mengerjakannya tidak khusyuk ataupun tidak tumakninah, yang masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh siksa neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai di dalam sholat mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa yang dimaksud lalai di dalam sholatnya adalah an fi'liha bil kulliyah, lalai tidak mengerjakan sholat 5 waktu sama sekali dari mulai dia baligh sampai sekarang, atau an fi'liha fi al-waqtil muqaddari laha syar'an, atau lalai dari sholatnya karena mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah disyariatkan. Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Atau lalai dengan cara yuakhiruna shalah an awqatiha, mengakhirkan salat, mengerjakan salat di akhir-akhir waktu. Seperti orang-orang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika azan asar dikumandangkan, dia menunggu sampai matahari mau terbenam di antara dua tanduk ufuk, dua tanduk syaitan, bagaikan dua tanduk di antara dua ufuk, bagaikan dua tanduk syaitan. Lalu dia bersegera bangun mendirikan salat, kemudian salatnya dengan cepat-cepat, tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali hanya sedikit saja.
Kajian ini ditujukan kepada orang-orang seperti ini. Maka apabila yang hadir di kajian ini merasa dirinya seperti itu, maka kajian ini sangat pas untuk diri mereka tersebut. Atau apabila Anda memiliki keluarga, istri, anak-anak, cucu, atau orang tua, kakek, nenek, atau saudara-saudari, atau keponakan, atau paman, bibi, atau kerabat-kerabat lainnya, maka kajian ini ditujukan untuk mereka yang muslim dan kemudian baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tetapi meremehkan dan melalaikan sholat, bahkan sampai meninggalkannya. Ahibati billah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagian orang yang melalaikan sholat sampai meninggalkannya, salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mengetahui hukum sholat 5 waktu dalam agama Islam. Maka ketahui baik-baik, yakini baik-baik, sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh, baik itu berumur 15 tahun atau keluar bulu-bulu di sekitar kemaluannya, atau bermimpi basah, baligh dan berakal, tidak gila. Maka sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, yang baligh dan berakal. Kecuali wanita yang haid dan nifas, tidak diwajibkan atas mereka untuk sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya adalah wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ayat ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian seluruhnya sholat. Lihat ayat ini. Ayat ini adalah perintah dari Allah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan kewajiban adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras. Perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 43, ayat 83, ayat 110. Surah An-Nisa 70 ayat 77, Surat Yunus ayat 87, Surat An-Nur ayat 58, 56, Surat Ar-Rum ayat 31, Surat Al-Muzammil ayat 20. Ini menunjukkan betapa wajibnya perkara sholat, karena tidak ada dalil yang menurunkannya dari tingkatan wajib kepada tingkatan sunnah. Ya, karena asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Adapun dalil-dalil yang lain, di antaranya surat Ibrahim ayat 11. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat. Itu juga ayat redaksinya menunjukkan perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, menunjukkan kepada kewajiban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan wa ma'nahu al-amru yuradu kullahum liyuqimus shalah. Makna ayat tadi surat Ibrahim ayat 31 adalah perintah, yaitu maksudnya adalah katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman, hamba-hamba Allah,
supaya mereka mendirikan sholat. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Selalu, hendaknya kalian selalu menjaga solat. Di situ juga ada perintah. Hendaknya kalian selalu menjaga solat. Dan solat yang pertengahan. Di dalam tafsir Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, min fawaidil ayah, termasuk daripada faidah dari ayat ini adalah wujubul muhafazah ala salawat, kewajiban selalu memelihara, mendirikan sholat. Kemudian beliau mengatakan wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, dari Al-Quran. Kemudian dari ijma' dinukilkan oleh Abu Hafs Umar bin Ali An-Nu'mani, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 775 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab, wa ajma'al muslimun ala wujubis salawatil khams, wa hadhihi al-ayatu tadullu ala kauniha khamsan. Dengan ayat tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238, kaum muslimin berijma' atas wajibnya sholat 5 waktu. Ayat itu menunjukkan hal tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah berfirman kitaban mawquta, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu huwa kanat 'alal mu'minina fardhan. Salat tersebut kewajiban atas orang-orang beriman. Waqtita lahum waqta wujubi adaihi, diberikan waktu untuk mengerjakannya dan harus dikerjakan di waktu tersebut. Tidak boleh di luar waktu kecuali karena ada uzur syar'i. Ini para ikhwah, itu dalil. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apabila ada tidaklah setelahnya, kecuali menunjukkan perintah khusus. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam mengerjakan ibadah, lurus kepadanya. Contoh ibadah yang paling pertama, wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Perintah khusus yaitu untuk beribadah dengan ikhlas dan mendirikan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu dalil-dalil dari Al-Quran dan masih banyak dalil yang lain. Kita ambil dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mendirikan sholat 5 waktu. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Talhah bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui dari perkampung, dari desa, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya tidak tertutup. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari perihal salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'an." Yang Allah wajibkan atas engkau salat 5 waktu kecuali kamu mengerjakan salat sunnah. Ini menunjukkan wajibnya
wajibnya sholat 5 waktu. Sekali lagi saya katakan, mengapa kita ke poin ini? Karena sebagian kaum muslimin di luar sana yang tidak sholat atau meremehkan sholat, melalaikan sholat, bahkan sampai tidak sholat sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah tidak tahu hukum wajibnya sholat 5 waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka dakwah pertama kali kepada tauhid. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam tauhid, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka beritahukan kepada mereka. Yang kedua adalah annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lail. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap malam dan siang. Nah, ini para ikhwah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat 5 waktu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "5 salawatin katabahunallahu 'alal 'ibad." Salat 5 waktu yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya. Yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya. Nah, ini menunjukkan dari hadis-hadis Rasul dalil tentang wajibnya salat 5 waktu. Dari ijma', apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh ulama tanpa ada perbedaan bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib selama dia muslim baligh berakal. Makanya keliru dan menyimpang, sangat menyimpang yang mengatakan kalau sudah sampai hakikat ma'rifat boleh tidak salat. Itu menyimpang tanpa ada keraguan di dalamnya. Tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak boleh ragu itu. Kalau ada orang datang syubhat, ini syubhat saya tidak terima. Lihat Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijri, wafat pada tahun 544 Hijri. Beliau menukilkan ijma'. Beliau mengatakan, "Wa kadzalika, demikian pula, naqa'u, kami memastikan bitakfiri kulli man kadzdzaba wa ankara qa'idatan min qawaidisy syar'a." Demikian pula kami memastikan mengkafirkan setiap ia mendustakan dan mengingkari pokok-pokok syariat. Wa ma urifa yaqinan bin naqlil mutawatir min fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dikenal secara pasti dengan penukilan yang mutawatir dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapa yang mengingkari itu padahal itu dinukilkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, wa waqa'al ijma'ul muttasil alaih, dan terjadi ijma' yang terus-menerus atasnya. Kaman, contohnya, angkara wujubas salawatil khams, yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, au adada rakaatiha wa sajadatiha, atau mengingkari jumlah bilangan rakaatnya atau jumlah bilangan sujud-sujudnya, maka dia kafir dengan ijma' para ulama. Yang mengingkari kewajiban sholat kafir tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Imam Ibnu Utsaimin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, di abad sekarang, meninggal sekitar 21 tahun yang lalu. Beliau meninggal 1421. Sekarang kita 1444. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ketika beliau menjelaskan tentang macam-macam ijma', kesepakatan para ulama. Di antara ijma', kata beliau, al-qat'i, ijma' yang pasti, absolut. Ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummati bid-darurah, yaitu yang diketahui oleh seluruh umat secara pasti, tidak boleh ditolak ini. Ijma' ini apa itu? Kal ijma'i ala wujubis salawatil khams, seperti ijma'nya
atas kewajiban sholat 5 waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim yang baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Yang tidak sholat hanya orang kafir. Yang tidak sholat hanya orang anak yang belum baligh, yang belum wajib sholat. Yang tidak sholat hanya orang gila. Yang tidak sholat hanya wanita yang haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau dia sedang haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sakit, tetap wajib sholat. Selama dirinya muslim, balik, berakal. Kecuali wanita yang haid dan nifas, meskipun sakit tetap wajib sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Jika engkau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau berkata, "Walau ajaza an dzalika kulli." Kalau seandainya dia sulit sholat dengan berbaring, mungkin tidak bisa bergerak, stroke, tapi masih muslim, masih balik, masih berakal, ya, maka sholatnya bagaimana? Au ma'a bi tarfi. Sholatnya dia mengedip-ngedipkan matanya. Wa shalla bi niyyati, dan salat di dalam qalbunya. Walam tasqut anhu sholatu 'alal masyhur, tidak gugur kewajiban salat menurut pendapat yang masyhur dari para ulama. Hati-hati ini para ikhwan. Kakek-kakek kita, nenek-nenek, selama muslim baligh berakal, kalau sudah pikun tidak wajib salat. Ya, yang sakit-sakit di rumah sakit diingatkan salat. Meskipun habis operasi, salat. Kalau dia sudah banyak berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ulama Islam baqiyatus salaf, ulama yang tersisa dari para ulama salaf sampai saat ini. Beliau ketika ditanya tentang seseorang yang terkena penyakit lumpuh di tubuh bagian kiri, sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kelumpuhan ini semakin bertambah parah pada 3 bulan terakhir. Lalu bolehkah dia meninggalkan sholat karena dia tidak mampu bersuci atau bergerak? Beliau mengatakan, "Al-muslim la tasqutu anhu shalah ma dama aqluhu thabitan." Seorang muslim tidak gugur kewajiban atasnya sholat selama ada akalnya. Walakinnahu yusalli ala hasabi halih. Tetapi dia sholat sesuai dengan keadaannya. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb." Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak sanggup salatlah dalam keadaan duduk, jika tidak sanggup salatlah dalam keadaan berbaring. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama untuk mengobati orang yang meninggalkan sholat, atau sholat di luar waktu, atau sholat di akhir waktu, atau meremehkan sholat dengan segala macam bentuk peremehannya. Maka beritahu tentang ilmu ini. Hukum sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim baligh berakal, baik itu dia sehat atau sakit, baik itu perempuan atau laki-laki, orang tua atau anak yang sudah baligh, baik itu muqim atau musafir, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin selanjutnya adalah sebagian orang yang meremehkan sholat, bahkan sampai meninggalkan sholat sama sekali, atau meninggalkan sholat terkadang, atau sholat di luar waktu.
atau sholat di akhir waktu. 4 poin itu ya. Sholat, meninggalkan sholat sama sekali, atau terkadang sholat terkadang tidak, atau sholat di luar waktu, atau sholat di akhir waktu, atau sholatnya tidak khusyuk, atau sholatnya tidak tumakninah. 6 peremehan sholat. Maka sebagian orang yang melakukan seperti ini mungkin dia tidak tahu agungnya kedudukan sholat, agungnya kedudukan sholat di dalam agama Islam. Coba perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agungnya kedudukan salat di dalam agama Islam. Yang pertama, salat adalah rukun kedua yang paling terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Rukun kedua yang paling terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Dan rukun artinya adalah ma la yatimmu illa bih. Tidak sempurna kecuali dengannya. Wa huwa min, dan dia bagian dari itu. Tidak sempurna Islam seseorang kecuali dengan salat. Sebaik apapun akhlaknya, nggak manfaat tanpa sholat. Ahli dermawan, kemudian akhlaknya santun, berkata jujur, tidak manfaat tanpa sholat. Bakti orang tua, nggak manfaat tanpa sholat. Suka menyambung hubungan rahim, royal terhadap orang-orang, suka menyantuni anak yatim, nggak manfaat tanpa sholat. Tidak manfaat tanpa sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat memiliki kedudukan yang agung. Salah satu kedudukannya rukun Islam yang kedua terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Bunyal Islamu ala 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah." Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, ita'iz zakat, membayar zakat, wal hajj wa shaumi Ramadan. Pergi ke Baitullah, berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan sholat yang lain, sholat adalah tiang agama. Kalau seandainya tidak ada tiang, maka tidak ada agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Pokok perkara adalah Islam dan tiang dari Islam adalah salat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Artinya tidak akan tegak agama seseorang dari agama Islam kecuali dengannya. Itu kedudukan yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Ini yang saya katakan tadi. Gak manfaat. Ahli sedekah, ahli silaturahim, ahli kebajikan, dikenal orang dengan akhlak yang baik tanpa sholat yang baik, tidak manfaat. Kenapa? Karena sholat penentu atas amal-amal lainnya. Sholat penentu atas amal-amal lainnya. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salatu, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Bakti bagaimanapun kalau nggak sholat nggak manfaat. Nah, mau berdarah-darah nggak sholat. Jihad bagaimanapun kalau nggak sholat nggak manfaat. Ya, mau keluar keringat bagaimanapun kalau sholatnya rusak tidak manfaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, jika sholatnya baik, seluruh amal perbuatannya baik. Jadi sholat sumber syarat diterimanya seluruh amal. Sumber syarat kebaikan seluruh amal perihal sholat. Ya. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan menjadi buruk. Bahkan sholat adalah penentu nasib. Ini yang keberapa? Yang keempat sekarang. Salat adalah penentu nasib. Salatnya baik, pasti beruntung dunia akhirat. Salatnya buruk, pasti buntung, merugi dunia akhirat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, sungguh dia beruntung dan sukses. Salat penentu nasib. Jika salatnya rusak, maka sungguh dia lugi dan malang. Salat penentu nasib para ikhwan. Ini yang keempat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dalam keadaan sakaratul maut. Dan wasiat sebelum meninggal tidaklah keluar kecuali itu yang terpenting. Sebagaimana orang tua kita kalau mau meninggal dia mengeluarkan wasiat karena itu penting. Dan semestinya kita selalu menjaganya setelah mereka meninggal. Nah, ini yang memberikan wasiat bukan hanya sekedar orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, saat beliau sakit keras. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina hudir ja'ala yaqul as-salata wa ma malakat aymanukum. Adalah Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan hudir, yaitu dihadiri sakaratul maut. Dihadiri sakaratul. Beliau mengatakan, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak kalian. Lihat penjelasan Imam Nawawi, apa yang dimaksud dengan menjaga salat. Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan, ihfazuha, jagalah salat. Dengan apa? Bil muwadhabati 'alaiha, dengan selalu mengerjakannya. Wahdharu tadhi'aha, dan hindari dari menyia-nyiakannya. Wa khafu ma yatarattabu 'alaihi min al-'adzab, takutlah dari siksa saat menyia-nyiakan salat. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah sebaik-baik amal. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu anhu, "Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Ketahuilah, yakinilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Itu yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7, salat adalah amalan yang paling afdal. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah amalan yang paling afdal. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ke-8. Kedudukan salat dalam agama Islam. Ini kedudukannya, bukan manfaat, bukan pahala. Nanti pahala setelah ini kita bicarakan. Jadi orang meremehkan salat, melalaikan salat sampai meninggalkan salat dengan 6 peremehan tadi, tidak salat sama sekali, kadang salat, kadang tidak, salat di luar waktu, salat di akhir waktu. Kemudian sholat tidak khusyuk, sholat tidak tumaknina. Segala macam peremehan ini gara-gara tidak mengetahui kedudukan sholat dalam agama Islam. Kedudukan sholat yang selanjutnya adalah sholat sebaik-baik syariat yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi. Tidak pernah ada syariat yang paling baik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi selain sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Salat adalah syariat yang paling terbaik.
Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, maksudnya adalah ay afdalu ma wada'ahu Allah ay syara'ahu minal ibadah. Amalan yang paling afdal yang Allah letakkan atau Allah syariatkan dari ibadah-ibadah yang ada di atas muka bumi ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin menambahkan dalil bahwa salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Lihat tadi sini. Dari Imam Ahmad rahimahullah, dari Ummu Salamah, beliau bercerita, "Kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan apa saja, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadri wa ma yafidhu biha lisanu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengulanginya di dalam dada beliau karena sudah tidak sanggup lagi mengucapkannya, dan lisannya tidak pernah lepas mengucapkan itu. Lihat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan Nabi yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan apa saja, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Beda lagi dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut." Wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah ketika beliau didatangi oleh kematian. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Wa ma zala yugharghiru biha fi sadr wa ma yafidhu biha lisan. Artinya, dan masih saja beliau mengulang-ulangnya di dalam dada beliau, dan lisannya tidak pernah lepas mengucapkannya. Jadi ini perihal yang tidak main-main para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan salat di dalam agama Islam. Bahkan saking tingginya, ini kedudukan yang lain tambahannya, saking tingginya salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ke atas langit untuk perihal kewajiban salat. Tidak seperti syariat-syariat lain. Puasa, zakat, haji, enggak ada. Saking tingginya kedudukan salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kewajibannya ke langit. Ya, diantar oleh Jibril alaihi salam. Setelah langit yang ketujuh, yang terakhir, kedudukan salat dalam agama Islam saking pentingnya diperintahkan anak yang belum baligh mengerjakan salat. Diperintahkan. Ingat ya, orang tua diperintahkan. Meskipun belum baligh, ketika umur mereka 7 tahun, dalam umur mumayyiz namanya. Umur yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dingin, mana yang panas, mana yang sedang sholat, mana yang tidak sholat. Diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Dan boleh dipukul kalau tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Kenapa boleh dipukul? Karena kalau seandainya orang tua memerintahkan anaknya sholat minimal 5 kali sehari, 5 kali sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti kalau sebulan kali 30, 5 kali 30, 150. Kalau setahun kali 12, 1800 kali perintah orang tua untuk anaknya. Kali 3 ketika berumur 10 tahun, 8, 9, 10. Kali 3 berarti 5.400. Wajar orang tua diperbolehkan untuk memukul anaknya ketika berumur 10 tahun meskipun belum baligh kalau tidak sholat. Saking tingginya kedudukan sholat. Ini anak-anak, ini orang tua jangan macam-macam. Ya, terutama kalau sedang safar, kalau sedang keluar kota, kalau sedang di pusat perbelanjaan. Biasakan anak untuk mendapatkan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dengan kebiasaan orang tua memperhatikan sholat. Anak itu akan merekam kebiasaan orang tuanya, dan dari situlah
dia akan memperhatikan, mengerjakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anak di pesantren dibiasakan, sekuat apapun pengurus pesantren membiasakannya untuk sholat 5 waktu pada waktunya, bahkan ada qobliyah ba'diyah, bahkan ada tahajud, tidak akan manfaat kalau orang tuanya di rumah, terutama ketika liburan, membiarkan anaknya tidak mengerjakan sholat dan tidak mendirikan sholat. Ya, tidak manfaat. Anak kita bukan malaikat yang meskipun dididik bertahun-tahun di pesantren, kemudian orang tuanya tidak memperhatikan perihal sholat anaknya. Nah, ini hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadhribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10. Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun belum balik. Tapi ingat di sini, orang tua cuma memerintahkan, tidak boleh mengancam. Perintah sholat, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Tidak ada kata-kata nanti kamu kena neraka, nanti kamu begini, enggak. Karena mereka belum balik. Ketika umur 10 tahun masih tetap tidak sholat, boleh dipukul dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang hanya ingin mengenalkan kepada dia bahwa dia telah mengerjakan hal, telah meninggalkan hal yang sangat penting. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, ini kedudukan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terakhir sebelum kita masuk kepada keutamaan sholat setelah sholat isya, maka ketahui baik-baik, kedudukan sholat yang terakhir adalah tidak ada ibadah yang kalau kelupaan diulang, diqadha, kecuali sholat. Tidak ada ibadah yang kalau kelupaan diqadha kecuali sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat, mengerjakan salat kapan dia ingat. Tidak ada penebus dosa atas itu kecuali mengerjakan salat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 2 poin. Makanya saya katakan di awal kajian ini ditujukan kepada orang yang mungkin belum tahu kewajiban salat atau mungkin belum tahu kedudukan salat dalam agama Islam. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.